Ketika Cinta Memanggil episode 2 Menjauh Sesaat. Kening Alicia masih berkerut, merasa heran dengan kehadiran David. Bagaimana pria itu bisa tiba-tiba duduk di sampingnya? Acara lamaran bahkan belum berakhir. Apakah David tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan bisa menimbulkan salah paham? Alicia kemudian menyadari bahwa dia masih duduk bersama David. Maka dia langsung berdiri dan sedikit menjauh. Kenapa Mas David bisa tiba-tiba duduk di sini? Alicia mengutarakan keheranannya. Tadi Mas lihat kamu duduk sendirian di sini dan kelihatan sedih. Jadi Mas bermaksud menghiburmu, jawab David. Keheranan Alicia semakin bertambah mendengar jawaban David. Mas tidak perlu menghiburku. Lagi pula kita bukan mahram. Tidak pantas Mas mendekati saya ke sini dan juga bisa menimbulkan salah paham. Apa Mas nggak sadar ini acara lamaran Mas dan Kak Arinda? Cecar Alicia. Alih-alih mengindahkan perkataan Alicia, David justru tersenyum dan berkata, Alicia, kamu jangan pikirkan apa kata orang-orang tadi tentangmu ya. Kamu nggak kalah cantik dari Arinda kok. Malah kamu lebih cantik menurutku. Alicia mendidih mendengar ucapan David. Sungguh dia tidak menyangka orang yang dianggap terpandang di lingkungan tempat tinggalnya itu ternyata bersikap tidak sopan. David mendekati dan memuji seorang wanita yang bukan mahramnya. Alicia memandang jijik kepada pria itu, apalagi melihat senyum David yang memuakkan baginya. Mas, beneran gak sopan Mas berkata begitu. Apalagi Mas itu calon suami kakakku. Lebih baik Mas pergi dari sini, usir Alicia. David bergeming, seolah tak memedulikan kemarahan gadis di hadapannya. Alicia menggemeritakan gigi menahan kekesalan. Dia bermaksud ingin masuk ke dalam rumah dan meninggalkan pria itu sebelum terjadi kesalahpahaman terhadapnya. Namun, pintu dapur tiba-tiba terbuka dan sosok sang ibu muncul dari balik pintu dengan raut wajah heran. Marni memandangi Alicia dan David secara bergantian. Nak David, kenapa di sini? Tanya Marni. David segera bangkit dari duduknya. Oh, tadi saya mau ke kamar mandi. Lalu saya melihat Alicia seperti sedang menangis. Jadi saya ingin melihat apakah dia baik-baik saja atau tidak. Jawabnya tanpa rasa bersalah. Bohong bu, serga Alicia. Mas David tadi merayuku. Apa-apaan kamu Alicia? Jaga perkataanmu. Marni justru memarahi anaknya. Lalu dia beralih pada David lagi dan berkata, Ya sudah, nak David balik ke depan lagi ya. Sudah ditunggu oleh orang-orang. David pun mengangguk dan beranjak. Alicia menggeram. Bagaimana mungkin ibunya lebih mempercayai pria itu daripada anaknya sendiri? Sepeninggalan David, Marni kembali menatap Alicia dan geleng-geleng kepala seolah semua itu adalah salah putrinya. Kamu jangan macam-macam Alicia. Marni memperingatkan dengan sorot mata tajam. Loh kenapa aku yang dibilang macam-macam bu? Saut Alicia tak terima, lantas melanjutkan. Mas David yang tiba-tiba datang ke sini dan duduk di sampingku. Dia juga merayuku, dia bilang aku lebih cantik daripada Kak Arinda. Dia juga bilang kalau badanku bagus. Apakah menurut ibu hal itu pantas? Tidak mungkin David seperti itu. Dia itu orang terpandang di sini. Alicia memutar bola matanya dan berkata, jadi ibu lebih percaya orang lain daripada anak ibu sendiri. Sudah Alicia, kamu itu suka banget mendebat orang tua, omel Marni. Alicia ingin berkata lagi, tetapi dia mendengar suara ayahnya memanggil sang ibu. Marni pun berbalik dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Alicia yang masih berdiri di halaman belakang dengan perasaan kesal. Gadis itu mengembuskan napas kuat-kuat, berusaha meredam kemarahannya. Selain orang tuanya pilih kasih, mereka juga kerap tidak mempercayainya. Apa yang baru saja terjadi membuat suasana hati Alicia jadi buruk. Sungguh dia enggan masuk ke dalam rumah dan kembali bertemu dengan semua orang di sana. Dia pun memutuskan untuk beranjak dan berjalan-jalan di sekitar lingkungan rumahnya. Sebelum pergi, Alicia berpamitan lewat pesan agar ibunya tak sibuk mencarinya nanti. Kemana enaknya ya? Alicia bertanya pada dirinya sendiri seraya melangkah. Dari halaman belakang, Alicia berjalan melewati pekarangan samping rumah menuju ke jalan utama perumahan. Cepat-cepat dia melangkah sambil sesekali melirik ke dalam rumah yang masih dipenuhi oleh tamu itu melalui jendela. Setelah tiba di jalan utama, Alicia pun melangkah santai tanpa tahu tujuannya. Setelah berjalan sekitar 300 meter, dia melihat seseorang yang dikenalnya berdiri di depan sebuah rumah.
Bening, sapa Alisha gembira. Alisha, Bening balas menyapa dengan wajah heran. Bening adalah teman sepermainan Alisha yang usianya terpaut 2 tahun. Bening lebih tua daripada Alisha, tetapi mereka cukup dekat. Selain teman bermain, mereka juga dulu satu sekolah dan sering pergi mengaji bersama semasa kecil. Udah selesai acara lamaran Kak Arinda. Kamu kok kesini? Tanya Bening sambil memperhatikan penampilan Alisha yang mengenakan gamis dan kerudung rapi. Alisha menggeleng. Belum, aku bosan karena rame banget di rumah, jawabnya sembari menghampiri Bening yang sedang menyiram bunga. Bening tertawa, namanya juga sedang ada acara, ya rame, piye toh? Alisha hanya mengedikan bahu, lantas duduk di kursi teras rumah Bening. Usai menyimpan selang penyiram bunga, Bening ikut duduk di teras bersama Alisha. Dia memperhatikan wajah Alisha yang terlihat kusut seperti sedang kesal. Namun, dia tak bertanya apa-apa. Mungkin nanti Alisha akan bercerita sendiri padanya seperti biasa. Kamu mau camilan? Tawar Bening. Alisha menggeleng lagi. Gimana cara lamaran ke Arinda? Lancar kan? Kamu kok cemberut gitu? Ya lancar, aku nggak apa-apa kok. Setelahnya, mereka saling berdiam diri sejenak. Alisha termangu dengan suasana hatinya yang belum benar-benar baik. Sementara Bening masih memperhatikan raut wajah temannya. Dia terlihat ingin menyampaikan sesuatu pada Alisha, tetapi ragu. Alisha, menurut kamu Mas David itu orangnya gimana? Bening akhirnya memulai percakapan kembali. Alisha menoleh. Pertanyaan Bening membuatnya teringat akan David lagi. Namun, Alisha menahan diri untuk tak bercerita bagaimana tadi pria itu mendekatinya. Alisha takut terjadi masalah jika dia menceritakannya pada orang lain. Jika tersebar berita buruk tentang David karena dirinya, bisa-bisa orang tuanya akan memarahinya habis-habisan nanti. Ya gitu deh, David adalah anak dari istri kedua Pak Rifki. Karena itu dia terkenal sebagai orang terpandang di sini, jawab Alisha. Kamu dan keluargamu nggak berusaha mencari seluk-beluk Mas David lebih jauh lagi. Kening Alisha berkerut. Maksud kamu, memangnya ada hal lain tentang Mas David yang tidak kami tahu? Bening berdeham. Sebenarnya ada hal tentang Mas David yang aku tahu. Aku mau cerita, tapi aku nggak yakin kamu percaya. Sejenak Alisha terdiam. Bening mengetahui hal lain tentang David selain yang diketahui oleh warga di sana. Apa itu dan dari mana Bening mengetahuinya? Alisha merasa penasaran, tetapi dia tak ingin bergibah. Namun, bukankah seluk-beluk tentang David perlu diketahui oleh keluarganya? Alisha ingin kakaknya mendapatkan suami yang baik dan jelas kepribadiannya. Maka, Alisha pun meminta Bening bercerita tentang David.